Kemudian mandi besar, memakai wewangian dan memakai pakaian terbagus. Ini salah satu sunnahnya. Nabi SAW ya mengatakan, la yaktasilu rajulun yaumal jumu'ah. Tidaklah seorang laki-laki itu mandi Jumat, ya. Wa yatatahhar mastata'a min tuhrin, dan dia bersuci, ya. Wa yaddahinu min duhnihi, dan dia memakai minyak wangi, ya. Aw yamassu min tib, atau dia menggunakan parfum. Mengoleskan minyak wangi dari rumahnya, kemudian keluar menuju masjid. Ini laki-laki, ya. Tsumma yakhrut fala yufarriq baina itsnain, dan dia tatkala sampai masjid itu tidak memisahkan di antara dua orang yang sedang duduk berdekatan, kata Nabi SAW. Tsumma yusalli, kemudian dia melaksanakan salat ma kutiba lahu, ya, sebelum Jumat. Misalkan dia berangkat ke masjid, ya, boleh dia salat tahiyatul masjid berapapun dia salat, terserah, kata Nabi SAW. Summa yunsit, kemudian dia diam. Ini, Bu, ajarkan kepada anak-anak laki-laki terutama. Tatkala menghadiri salat Jumat itu harus diam, harus menyimak khutbah, ya. Ini penting, ya, jangan sampai anak-anak kita terutama yang laki-laki mengganggu pelaksanaan salat Jumat. Tsumma yunsit idza takallama al-imam, apabila imam berkhutbah, illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra, kecuali Allah akan ampuni, ya, antara Jumat ini dan Jumat yang lalu. Allah akan ampuni dosanya. Kemudian di antara sunnah, Bu, membaca surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi, ya, kisah tentang Ashabul Kahfi, ya, orang-orang yang di gua. Kahfi itu adalah gua. Kahfi itu, kahfun itu apa, Bu? Gua. Apa bahasa Minangnya gua, Bu? Guo. Bukan lo dan gue, ya, guo. Beneran guo nih. Guo. Nah, dibaca, Bu, surah Al-Kahfi. Itu pahalanya luar biasa. Akan dibagikan cahaya, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, ya, yang disahihkan oleh Syekh Al-Imam Al-Albani dalam Irwa Al-Ghalil, ya. Dalam hadis Nabi mengatakan, man qara'a surat Al-Kahf, ya, yaumal jumu'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jumu'atain. Allah akan bagikan kepada kita cahaya, ya, entah itu asli cahaya atau hidayah petunjuk, ya, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala selama di antara dua Jumat, kata Nabi SAW. Ini luar biasa, ya. Kita ajarkan, ya, anak-anak kita. Nak, ya, habis maghrib hari ini udah bukan hari Jumat, ya, atau hari Kamis ba'da maghrib, ya, malam Jumat, kita ngapain, Bu? Bukan yasinan tapi Al-Kahfian, ya. Apa, Bu? Al-Kahfian kita baca surah Al-Kahfi dari awal sampai akhir. Ustaz, panjang, Ustaz. Ya, kalau baru sekali baca, sebelumnya belum baca, ya agak panjang memang. Apalagi baru baca Al-Quran, ya. Baru bisa baca Al-Quran, itu panjang. Tapi kalau udah tabiaso, ya, Bu, ya, udah terbiasa, insya Allah bukan hanya cepat bacanya, tapi bisa-bisa hafal. Minimal 10 ayat yang pertama, ya. Dalam surah Al-Kahfi itu ada keutamaannya pula orang yang menghafal. Allah mensyariatkan kita untuk membacanya setiap hari Jumat dan menyediakan kepada kita pahala, ya. Ya, membacanya saja dapat kita keutamaan, insya Allah. Tapi kita ingin nilai plus.
nilai lebih, ya. Apa? Yaitu berusaha untuk memahami maknanya. Kalau anak tanya siapa yang pernah membaca dari awal sampai akhir, rata-rata sudah. Tapi siapa yang pernah berusaha untuk memahami, ya, kandungan surat Al-Kahfi dari 1 sampai akhir, anak rasa belum. Ada yang sudah? Kalau belum, ya nggak usah ngaku, Bu. Tapi usahakan, ya, kita berusaha untuk memahaminya. Kemudian ini banyak untuk laki-laki. Oke, kita cukupkan sampai situ dulu. Karena ini kaitannya dengan sholat Jumat gitu kan, yang dilakukan biasanya untuk laki-laki. Tapi Ibu bisa jadi kalau di sini di Umar nih kayaknya waktu-waktu tertentu saja ya bisa melakukan sholat Jumat. Tapi biasanya jamaah-jamaah umroh ataupun haji itu berkesempatan besar untuk ikut serta sholat Jumat. Maka lakukan hal ini, ya. Bersegera untuk datang sholat Jumat, itu mendapatkan pahala, ya. Mendapatkan pahala. Yang nomor pertama itu seperti berkurban unta, dan yang terakhir itu seperti berkurban 1 butir telur, kata Nabi SAW. Maka semakin dulu berangkatnya itu semakin banyak pahalanya. Berangkat sholat Jumat. Kemudian di antara sunnah hendaknya mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat setelah selesai sholat Jumat. Ini di antara sunnahnya. 4 rakaat setelah Jumat. Wallahu ta'ala a'lam. Kita beralih kepada minuman keras. Ini agak keras ini pembahasan kita, Bu. Ya. Kita tahu, Bu, ya, bahwasanya di hari ini, di zaman ini, minuman keras sudah tidak susah untuk mendapatkannya. Bukan hal yang sulit untuk mendapatkannya. Ya, karena kita bisa lihat bahkan di supermarket, di warung-warung, itu sebagian terang-terangan dalam menjualnya. Bahkan sekarang kalau kita lihat media, ya, podcast kah atau apakah, dan itu digandrungi viewer yang nonton podcast tersebut, kita lihat banyak, ratusan ribu, bahkan sampai jutaan. Yang sponsornya adalah apa? Minuman-minuman keras, anggur merah lah, apakah namanya, ya. Bahkan anggur merah itu dianggap minuman tradisional, jamu kata orangnya. La haula wala quwata illa billah. Ya, sudah terang-terangan. Nauzubillah min dzalik. Bahkan di swalayan pun ada, ya, yang menjual itu. Tapi tidak di semua swalayan. Atau yang efeknya sama seperti itu. Narkoba. Entah narkoba kah namanya, jenis ekstasi kah, sabu-sabu atau ganja, sama. Itu memabukkan, dan Islam, Bu, melindungi di antara maqasidus syariah. Tujuan syariat ini diajarkan itu adalah yang pertama, kata para ulama, hifdzun nafs atau hifdzud din. Apa hifdzud din itu, Bu? Menjaga agama. Ini silakan dihafal, Bu. Konsep maqasidus syariah dalam Islam. Apa itu maqasidus syariah? Ada yang tahu? Atau baru dengar maqasidus syariah? Ada yang tahu, Bu? Ada 5 maqasid syariah. Yang pertama apa? Hifdzud din, menjaga agama. Apa maksud menjaga agama, Bu? Ya, menjaga rukun atau rukun Islam, rukun iman. Secara garis besar.
Islam bisa menerapkan rukun iman dan rukun Islam, bisa sholat, membayar zakat, ibadah, menerapkan hukum-hukum syariat, ya, melindungi kepercayaan umat Islam. Kemudian yang kedua di antara maqasid asy-syariah yaitu hifdzun nafas. Apa Bu? Hifdzu nafas. Hifdz itu menjaga. Maka hifdzul Quran itu menjaga Al-Quran. Hifdzul Quran menjaga Al-Quran dengan menghafalnya. Adapun hifdzu ad-din menjaga agama, hifdzun nafas menjaga jiwa. Agama Islam ini di antara tujuannya adalah menjaga jiwa. Selain menjaga agama, juga menjaga jiwa, Bu. Apa itu? Ya, melindungi darah manusia. Menjaga kehidupan kaum muslimin atau manusia dari segala bentuk ancaman. Seperti pembunuhan dan kekerasan. Ini Islam sangat menjaga. Lihat bagaimana aturan umat Islam. Ya, ada hukuman qisas. Ya tidak, Bu? Iya. Yang membunuh dibunuh. Ya. Ada hukuman hadnya. Bagi yang melukai itu ada dendanya. Ya, bukan main-main. Satu jari ini saja dendanya luar biasa, beberapa ekor unta. Apa itu, Bu? Terkait hifdzu an-nafas. Apa tadi hifdzu an-nafas? Jadi, Bu, ya, kurang lebih orang diat, orang yang menghilangkan karena kelalaian dia, kesalahan dia, melukai orang, menghilangkan satu jari. Kita punya jari berapa tangan, Bu? 10. Ada yang 11? Enggak ada ya. Di sini nggak ada ya, tapi di luar sana ada, nas'al salamah, ya. Bukan maksudnya menyinggung ya. Rata-rata jari kita adalah 10 jari tangan kita. Bu, diat orang yang melukai dan menghilangkan satu jari itu membayar 10 unta, Bu. Harga satu unta itu berapa, Bu? Silahkan searching di Google. Yang jelas, Bu, harga normalnya itu lebih mahal daripada apa? Hah? Lebih mahal daripada sapi. Bahkan lebih mahal daripada kerbau. Belum lagi, Bu, kalau Ibu datangkan di sini kan nggak ada orang ternak unta. Ya. Ada ternak unta di sini? Nggak ada. Yang di sini di Maliki kerbau yang ada, Bu. Itu mahal. Ya, taruh 50 juta. Berarti, Bu, kita ini aslinya kaya, Bu. Ya enggak? Satu jari diganti dengan 10 onta diat dendanya. Bayangkan. Kalau 2 jari udah 20 kali aja, Bu. Ya. Lihat bagaimana Allah melindungi jiwa. Jangankan membunuh, melukai saja ada aturan untuk diatnya. Jadi orang enggak sembarangan, Bu, melukai orang. Tapi lihatlah hari ini di negeri kita, banyak kasus subhanallah kezaliman, ya, pembunuhan. Nas'allahu salamah. Ya, padahal Islam, syariat Islam itu sangat melindungi jiwa dari pembunuhan, dari kekerasan. Ini sebagai contoh. Ya, bagaimana Islam itu yang pertama tadi hifdzu apa, Bu? Hifdzuddin. Dinun itu bukan dain ya, dain itu utang. Kalau din, yaumuddin, itu artinya apa? Bisa ya, kalau yaumuddin itu hari kiamat, tapi kalau ya hifdzuddin di sini maksudnya apa? Agama. Yang kedua hifdzun nafs.
Apa? Menjaga jiwa. Ini diantara tujuan utama syariat Islam ditegakkan, Bu. Untuk menjaga jiwa, Bu. Ada berapa anak bilang tadi? 5. Berarti yang ketiga apa? Hifzul aql. Apa itu aklun, Bu? Hah? Akal, itu bahasa kita sudah. Jadi, akal itu serapan dari bahasa Arab. Aklun. Jadi pakai qaf. Ya, aqlun. Afala ta'qilun. Nah, la'allakum ta'qilun. Itu dari kata masdarnya adalah aklun. Jadi hifdzul aql. Nah, ini pembahasan kita, Bu. Terkait pengharaman khamr. Nah, ini dalam rangka untuk apa, Bu? Menjaga akal, Bu. Orang kalau nggak berakal bagaimana, Bu? Udah statusnya berubah menjadi ODGJ, ya. Masalah salamah. Rufi'a anhul qalam. Ya, orang yang gila, hilang akalnya itu diangkat pena syariat dari dia, beban syariat itu. Tapi kalau mabuk dibuat-buat, nah ini dosa. Bahkan ada hukumannya bagi pelaku yang pemabuk minum khamr, itu ada hadnya. Dicambuk. Anda lupa berapa kali. Nah, itu. Jadi yang ketiga adalah hifdzul aql, yaitu melindungi kemampuan berpikir manusia dan mengharamkan sesuatu yang merusak akal. Apa yang merusak akal, Bu? Di antaranya apa? Khamr. Ini yang jadi pembahasan kita. Ya. Khamr itu secara bahasa artinya apa? Ghita. Penutup, Bu. Khamr apa artinya? Yang menutupi. Makanya khimar perempuan itu apa? Ya semacam jilbab untuk menutupi. Ya tidak? Untuk menutupi aurat perempuan. Karena orang yang minum khamr, Bu, akalnya tertutup. Akal sehatnya tertutup. Bahkan ana wallahu alam kisah ini sahih apa tidak, tapi jelas kita sering dengar. Ada seorang yang rajin ibadah. Apa, Bu? Laki-laki yang rajin ibadah. Diajak perempuan masuk ke dalam rumah, dikunci tatkala sudah masuk ke dalam rumah tersebut. Kemudian dikasih pilihan. Ya, yang pertama minum khamr, disuruh minum khamr. Yang kedua berzina dengan perempuan tersebut. Yang ketiga membunuh seorang bayi yang ada di dekatnya. Membunuh seorang bayi yang ada di dekatnya. Laki-laki itu menolak. Ya. Tapi dia harus memilih salah satu kalau ingin bebas. Kalau tidak dia diteriaki apa? Diteriaki macam-macam oleh perempuan tersebut. Maka perempuan ini mengancam. Ya. Maka laki-laki tersebut menolak dosa zina. Ini dia menganggap dosa zina ini enggak mungkin, apalagi membunuh. Jadi dia memilih apa, Bu? Minum khamr. Dia anggap bahwasanya minum khamr ini udahlah, ini kayaknya yang paling ringan. Ternyata apa? Setelah dia minum khamr, minum minuman keras, yang nggak tahu apa namanya ketika itu, entah tua, entah ciu, Bu. Nah, dia minum khamr itu. Ya. Kemudian hilang akalnya. Artinya dia mabuk. Kemudian apa yang terjadi? Yang semua dosa itu dilakukan. Dia berzina, na'udzubillah min dzalik, kemudian dia membunuh. Nah, makanya ada istilah bahwasanya khamr itu, Bu, ummul khaba'is. Apa itu ummu? Ibu atau induk. Al khaba'is apa khaba'is? Khabis atau khabisah. Ya. Keburukan. Minal khubusi wal khaba'is. Beda. Ya, yang khaba'is ini apa? Khabisah, dari khabisah. Yaitu kejelekan. Maka
Khamr adalah induk dari segala keburukan. Bisa dipahami, Bu? Ini maqasid syariah yang keberapa tadi? Hifdzul akal. Hifdzul akal adalah maqasid syariah yang ketiga. Jadi melindungi kemampuan berpikir manusia dan mengharamkan sesuatu yang merusak akal. Maka Bu, kalau kita lihat di antara hal yang sekarang bisa merusak akal itu, Bu, anak-anak nih biasanya HP. Ya enggak? Ada yang gila, Bu. Nauzubillah misalnya. Kenapa? Dia fokus pada satu titik terusan. Emosional. Pokoknya itu naswa salamah. Sehingga apa? Tatkala dia jauh dari HP, ngamuk-ngamuk sama orang tuanya. Iya nggak wajar ngamuknya. Ini hati-hati, Bu. Boleh jadi game itu hukum asalnya mubah. Tapi kalau yang bisa menyebabkan seperti ini, Bu, ini lebih ke haram sudah main game itu. Apalagi game sekarang apa? Nggak jauh dari kata ju apa, Bu? Judi. Ya tidak? Judi online. Game yang taruhan apa segala macam. Kemudian apa lagi, Bu? Menghabiskan waktu. Ya, tidak produktif hidup kita. Yang seharusnya anak muda nih sekarang belajar untuk meningkatkan skill, apapun skill dunia dia, mau bengkel dia, mau nukang dia, itu kan bagus. Atau jadi desainer, ya, editing video, kan keren. Nggak apa-apa, justru bagus. Ajarkan dia seperti itu, ilmu-ilmu dunia. Ya. Maka game sekarang yang ketiga kecanduan, tidak lebih, pasti sudah. Ya, game-game sekarang ini dibuat memang apa, Bu? Seperti sinetron, Bu. Belum selesai, lagi saya bersambung, ini candu lagi dia. Ya, itulah game. Ya, jadi dibuat orang itu penasaran. BNT level berapa? Masih level 3 ecek-ecek. Nampak level kawannya udah level 10. Wah, itu termotivasi. Candu jadinya. Bahkan lebih candu daripada apa? Merokok, narkoba, dan seterusnya. Ada yang seperti itu. Maka hati-hati. Ya, nasihat anak. Ya, batasi anak-anak kita. Bikin perjanjian. Ya, kalau sudah belajar baru. Anda bukan katakan tidak boleh secara mutlak. Ada saatnya kita kumpul bersama, nonton bareng, nonton yang mubah tentunya. Ya, binatang-binatang itu kan misalkan keanekaragaman apa? Hayati di Papua, misalkan di Sumatera, kita kenalkan bahwasanya ada harimau Sumatera, ya. Kemudian apalagi yang hewan-hewan Sumatera, Bu? Gajah Sumatera, apa lagi? Ya. Itu kan pengetahuan umum, ya, enggak masalah kita ajak sesekali, tapi kalau perlu dibatasi. Jangan sebagai orang tua, Bu, memberi HP, bahkan apa? Karena supaya nggak diganggu HP-nya udah dibelikan HP saja. Ini ambil anak, ibu mau beli HP, bapak mau beli HP baru. Jadi bebas. Ini anak masih sekolah. Apa gunanya? Anak tanya, apa gunanya HP itu untuk anak kita yang masih sekolah? Nggak ada. Kalau kita, Bu, kayak anak contohnya yang kerja di instansi, itu grup nggak bisa dihitung lagi, puluhan. Karena memang dituntut. Ada grup guru, ya, grup pegawai, ya, karyawan. Banyak grup-grup yang itu berkaitan langsung dengan pekerjaan kita. Kalau nggak ada grup itu sulit kerja kita. Nah, kalau kita ya butuh, tapi anak kita masih belajar, apa butuhnya? Nggak ada. Kecuali dia misalkan ada meeting, Zoom meeting, ya, untuk ngikutin seminar. Itu kan nggak tiap hari. Bukan kebutuhan yang doruri yang harus ada, enggak. Maka sebenarnya nggak ada gunanya. Belum butuh mereka, belum butuh. Maka ini dalam rangka apa, Bu? Kembali lagi hifdzul akal tadi, di antara untuk menjaga akal anak kita.
Ya, mengharamkan sesuatu yang merusak akal seperti minuman keras dan narkotika. Ya, banyak sebenarnya yang menghilangkan akal. Ada yang sekarang yang pengen murah, yang nggak punya duit, preman-preman tuh, Bu. Nasal salamah oleh hadihaula. Ya, pakai lem Aibon, Bu. Jangan ditiru, Bu ya. Lem Aibon itu untuk ngelem sepatu sama dia disedot, diisep. Hati-hati, ya. Sampai ada wali murid yang sangat khawatir. Ketika itu anak-anak ini disuruh sama ustadznya untuk beli lem Aibon untuk karya. Ya. Orang tuanya kaget sama anak. Ustadz, itu anak-anak untuk apa lem Aibon itu? Ya. Ini bagus ya. Artinya mau berusaha untuk benar-benar perhatian gitu kan. Khawatir sama anak dengan pergaulan bebas ini. Maka diawasi, Bu, anak-anak kita. Ini tanggung jawab kita. Maka di antara tugas orang tua itu mendidik, ya, bukan hanya guru, memastikan anak kita itu mendapatkan pendidikan yang layak, yang bagus, yang sesuai akidahnya, ya. Maka bagi kaum muslimin, ya, terutama ibu-ibu yang punya anak bisa masuk ke Al-Afaf nanti untuk menjaga akalnya, ya. Ini di antara cara kita. Baik. Yang keberapa tadi itu? Hifzul akal. Kemudian menjaga keturunan atau hifzun naslun atau nasab. Apa? Hifzu nasab. Menjaga keturunan. Siapa yang bisa menjelaskan ini? Kenapa? Apa yang dimaksud dengan menjaga keturunan ini? Tadi menjaga akal, itu melindungi pikiran atau akal manusia dari hal-hal yang dapat merusak akal seperti minum khamar, kemudian narkotika, lem Aibon, kemudian bahaya game dan seterusnya, kecanduan game dan seterusnya. Apa lagi? Kalau yang terkait dengan hifdzu nasab atau hifdzun nasl. Apa? Ahsan. Barakallahu fiik. Yaitu mencegahnya dengan apa? Jadi syariat Islam ini, Bu, sangat menjaga nasab sehingga ada yang namanya pernikahan, ya tidak? Jalur sah untuk berhubungan, yaitu dengan yang halal, yaitu dengan cara menikah. Jadi jelas, Bu, kalau menikah ini anaknya nih fulan bin fulan nama bapaknya, jelas itu nasabnya. Tapi kalau yang enggak nikah, itu rusak nasabnya. Maka syariat Islam mengharamkan zina. Karena itu dapat merusak nasab yang itu bertentangan dengan maqasidus syariah al-islamiyah. Paham, Bu, di sini? Harus paham. Ya. Jadi Islam memastikan bahwasanya keberlangsungan keturunan. Ya. Ini kalau nggak ada keturunan, Bu, nggak berkembang biak manusia. Ini juga salah. Makanya LGBT itu, Bu, na'udzubillah min zalik wallahi. Ini bahaya. Ini kalau orang suka sama jenis, nggak ada anak-anak kecil lagi. Nggak ada anak yang lahir lagi. Punah dunia ini. Makanya, Bu, hati-hati. Na'udzubillah. Maka beberapa waktu yang lalu kita adakan itu. Ya. Di sekolah kita pencegahan, ya, tersebarnya LGBT. Ya. Sekarang, Bu, udah terang-terangan, Bu, yang seperti itu. Bahkan hati-hati kalau kita beli baju, Bu, ya, ada logo-logo mereka, di antara logo pelangi. Nah, itu hati-hati. Nanti ibu-ibu suka yang warna-warni, ya, dipakai baju itu diketawain sama orang. Ya.
Kita harus waspada dengan bahaya seperti itu. Nah, ini juga apa? Termasuk kita menjaga maqasid syariah, yaitu hifdzu nasl. Jadi Bu, terkait perzinahan ini, na'udzubillah min dzalik, maka butuh juga dengan amar ma'ruf nahi mungkar kita. Apa? Tatkala ada misalkan tetangga kita, dekat rumah kita apalagi, muda-mudi yang kadang macam-macam, kita tegur Bu. Kita tegur. Karena dosanya juga nggak main-main itu. Ya, orang berzina itu, tetangganya juga kena. Ya. Kemudian yang keberapa berarti? Yang terakhir. Yang kelima, yaitu hifzul mal. Hifzu al-mal. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya, kata Allah. Apa al-mal? Harta. Al-mal wal banun. Harta dan anak-anak zina, perhiasan dunia. Ya. Maka di antara maqasidus syariah yaitu menjaga harta, Bu. Maksudnya apa? Makanya tidak boleh seseorang itu apa? Mencuri. Bahkan mencuri, dosa mencuri itu ada hadnya, potong tangan yang kalau sudah melewati batasannya. Ada aturan untuk menjaga harta anak yatim, tidak boleh menzolimi, mengambil harta orang lain tanpa hak, dan seterusnya. Maka ini, yang 5 ini tadi apa Bu? Maqasidu syariah. Jadi semua hukum-hukum Islam itu tuh masuk di situ. Karena tujuan besar Islam ini menjaga 5 hal ini. Yang pertama apa tadi? Hifdzuddin, agama. Hifdzun nafas, jiwa. Hifdzul akal, akal. Menjaga hifdzun nasl, nasab. Hifdzu al-mal, harta. Dicatat, Bu. Baik. Kembali kepada pembahasan utama kita, membahas tentang kitab yang berkaitan dengan dosa-dosa besar. Afwan, sebelumnya Ana bilang bahwasanya pembahasan kemarin itu hari Selasa dosa yang keberapa? 16 ya. Ternyata enggak. Yang betul adalah yang ke-13 yang kemarin. Yang sekarang dosa besar ke-14. Jadi Bu, khamr ini atau minum khamr ini merupakan dosa besar. Itu intinya. Sudah masuk? Ini waktu asar sekarang cepat sekali ya. Belum kita mulai lagi kajian. Baik. Kita akan bahas terkait dengan tahap larangan khamr. Apa Bu? Ternyata khamr pada masa awal Islam itu tidak langsung diharamkan. Kita pernah bahas di sini. Kalau seandainya khamr itu di awal Islam diharamkan, saya sahabat akan mengatakan kami tidak akan meninggalkan khamr selamanya, kata Aisyah. Kalau seandainya awal Islam itu langsung diharamkan zina, maka mereka akan mengatakan kita tidak akan meninggalkan zina karena sudah apa Bu? Mendarah daging gitu. Maka inilah hikmah syariat Islam itu Bu. Al-Quran Bu, enggak turun langsung 30 juz Bu. Bertahap.
tentang surga neraka dulu, ya, tauhid dulu. Yang kita dapati di kebanyakan surat di juz 30 menceritakan tentang surga neraka, iman kepada hari akhir, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kuat baru di Madinah turun hukum-hukum tentang hijab, khamr, dan larangan-larangan yang lain. Ini luar biasa syariat Islam memahami psikologi manusia. Memahami apa? Psikologi manusia. Jadi dakwah itu juga harus bertahap, Bu. Wallahu ta'ala alam. Minimal ada 3 tahapan larangan, ya, khamr sampai benar-benar dilarang total, Bu. Bahkan tahapan dan larangan ini ada di mana, Bu? Bisa kita baca? Di mana, Bu? Di Al-Qur'an, Bu. Allah abadikan di dalam Al-Qur'an, ya. Supaya apa? Allah ingin hal tersebut menjadi pelajaran bagi umat ini. Dan tahapan ini setelah kita pelajari ditemukan dalam 3 surat yang berbeda. Di dalam 3 surat yang berbeda. Kemudian ada yang bertanya, Ustaz, kenapa ya larangan khamr itu bertahap? Apa faedahnya dan apa pelajarannya yang kita dapat? Nah, ini menarik, ya. Kemudian disebutkan bahwasanya khamr sudah ada pada masyarakat waktu itu. Kapan? Sebelum datang Islam tentunya. Dan sudah menjadi bagian dari masyarakat. Sudah menjadi tradisi. Nah, kurang lebih seperti itu. Maka butuh waktu dan mungkin merasa sulit, ya, apabila langsung diharamkan. Maka turunlah, ya, tahapan yang pertama Allah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Silahkan dibuka. Ini tahap yang pertama. Maka pada awal Islam khamr tidak dilarang. Tadi kita jelaskan, melainkan dengan tahapan yang sangat cerdas dan halus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri." Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Kepada siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka. Mereka yas'al, bertanya, wahai Muhammad, kepadamu. Anil khamri. Khamr itu apa? Ya, khamr tadi, arak. Apa bahasa Minangnya khamr, Bu? Hah? Apa? Tua, ya. Allah. Apa lagi? Minuman kareh. Yo. Apa lagi, Bu? Abi. Apa? Berbintang. Itu merek tuh, bintang, Bu. Baik. Tapi di rumah makan Minang itu, Bu, apalagi yang di Pasaman Barat ini banyak botol bintangnya, Bu. Cuci tangan. Kalau itu subhanallah, ya, ada kawan-kawan yang mungkin nggak pernah ke Sumbar gitu kan, dikira itu air minum, Bu. Dan itu terjadi, ya, itu terjadi, ya, benar-benar minum gitu kan. Maka kalau ibu punya rumah makan dikasih tanda lah di situ, ini air kobokan, bilang gitu, biar jelas. Baik, ya, khamr. Yas'alunaka 'anil khamr. Mereka, ya Muhammad, bertanya kepadamu tentang khamr.
arak atau minuman kareh. Wal maisir, apa itu maisir? Judi. Apa? Judi. Qul fihima ismun kabir. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, fihima, di dalam keduanya, yaitu khamr dan maisir, ismun kabirun. Yang pertama, ada di dalam keduanya itu dosa atau keburukan yang besar. Wa manafi'u linnas. Kemudian kata Allah belum selesai, dan ada manfaatnya gitu loh. Paham, Bu? Ini belum diharamkan nih. Kata Allah, itu dosa, itu buruk, tapi bukan buruk semua, ada manfaatnya itu. Khamr itu. Apa manfaat khamr, Bu? Hah? Itu yang mengalih kok. Kan ekonomi itu, Bu. Ya enggak? Paham? Dijual belikan, dibeli orang, ekonomi, putaran ekonomi, lumayan. Atau untuk ketenangan, kata orang, Bu. Tapi salah. Ya, orang yang mencari ketenangan itu lebih tenanglah ibu-ibu yang duduk di majelis ilmu ini lagi, ya enggak? Turun berkah, turun rahmat, turun malaikat menyaksikannya. Bayangkan, ya, masalah-masalah hilang. Nanti udah pulang banyak lagi masalah. Ya balik lagi, malam kajian lagi. Ya itu, Bu. Jadi hidup ini enggak payah-payah, Bu. Nyari ketenangan tuh enggak harus ke Arau. Ya itu salah satunya. Boleh juga, nanti kan sama-sama diajak juga, anak boleh juga gitu kan. Tapi yang lebih menyenangkan, Bu, baca Al-Quran, Bu. Zikrullah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Itu kata Allah. Ketahuilah dengan zikir, mengingat Allah. Ini salah satu majelis ilmu. Mengingat Allah. Halal haram. Hukum-hukum syariat dipelajari. Ini yang membuat tatma'innul qulub. Hati menjadi tenang, Bu. Kembali kepada ayat. Qul fihima ismun kabir. Ya, dosa besar. Wa manafi'u linnas. Tapi manfaat-manfaat bagi manusia juga ada, dan dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Artinya belum sore Allah mengharamkan. Enggak ada dalil di sini mengharamkan. Ya. Dalam ayat ini mengisahkan awal orang-orang mempertanyakan mengenai hukum khamr dan judi. Maka ayat ini menjelaskan terlebih dahulu mengenai dua hal. Perihal manfaat dan keburukan kedua hal tersebut. Maka pada ayat ini merupakan tahapan persiapan untuk diri dalam menerima pengharaman khamr. Jadi persiapan. Maka ini merupakan langkah cerdas syariat, ya. Karena kecenderungan akal itu akan melaksanakan atau mempraktikkan hal yang lebih memiliki manfaat. Nah, ini belum, ya. Kemudian itu tahap berapa, Bu? Pertama. Kemudian masuk tahap kedua. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa. Ini anak katakan tadi apa? Dalam ayat atau surat yang berbeda. Yang tadi surat Al-Baqarah ayat 219. Yang sekarang An-Nisa ayat 43, Bu. Perhatikan. An-Nisa ayat 43. Silakan dilihat. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun." Apa artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian taqrabus shalah, la taqrabus shalah. Jangan kalian, ini larangan, jangan kalian mendekati salat wa antum sukara, sukron. Bukan syukron, ya, sukara. Ya. Apa sukara? Mabuk, Bu. Apa itu mabuk? Ya, keseimbangan diri, otaknya sudah, akalnya sudah mulai hilang begitu. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian tahu apa yang kalian katakan. Baik, kita lanjutkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala haula wala quwata illa billah. Baik, kita lanjutkan mengenai tahapan larangan khamr. Yang pertama, firman Allah dalam surah Al-Baqarah 219. Nah, sana. Kemudian yang tahapan yang kedua di dalam surah An-Nisa ayat 43. Ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun." Wahai orang-orang beriman. Nih, Allah seru orang beriman, jangan kalian mendekati salat wa antum sukara. Dalam keadaan mabuk. Berarti kalau enggak mabuk boleh. Atau kalau tidak ketika salat atau tidak dalam waktu mendekati sholat, setelah sholat, boleh? Boleh. Nah, maka ayat ini mengandung tahapan, ya, atau latihan, Bu. Training, latihan dalam meninggalkan khamr. Yaitu meninggalkan khamr dalam sebagian waktu saja. Kecuali tatkala hendak melaksanakan sholat. Karena ya, repot nanti. Tatkala dia sholat, mabuk. Ya, nggak tahu apa yang dia ucapkan gitu kan. Seharusnya dia minta rahmat, minta surga, rupanya minta azab. Na'udzubillah. Nah, namanya juga orang mabuk, ya. Artinya apa? Waktu itu masih banyak kaum muslimin yang minum khamr, Bu, dalam keseharian. Ya. Dan dilarang pada waktu sholat saja. Maka ini dulu, Bu, ya. Kalau sekarang sudah halal atau haram sekarang? Haram. Sedikit gimana, Bu? Haram juga. Nah, kita masuk kepada tahapan yang terakhir, ya. Perhatikan ayat dalam surah Al-Maidah. Apa? Al-Maidah ayat 90 sampai 92. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah sekali lagi ayat 90-92. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan ay yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah. Fahal antum muntahun wa ati'u Allah wa ati'ur Rasul wahdharu fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Yang artinya, wahai orang beriman, sesungguhnya khamr, innamal khamru wal maisir. Apa maisir tadi? Judi. Wal ansab, yaitu berhala. Wal azlam, yaitu undian nasib. Rijsun, perbuatan keji. Min amali syaitan, dan merupakan perbuatan syaitan. Fajtanibuh, ini jelas, jauhilah apa saja? Khamar, maisir dan ansab. Jauhilah la'allakum tuflihun, agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Innama yuridu syaitan, sesungguhnya setan itu menginginkan an yuqi'a bainakumul adawa, untuk masukkan ke dalam hati-hati kalian itu permusuhan, wal baghdha, ya, dan kebencian, fil khamri wal maisir, ya, pada khamr dan judi. Jadi, Bu, orang kalau sudah minum khamr, ya, bisa jadi dia niatnya pulang ke rumah, rupanya ngetok rumah tetangga. Ribut jadinya. Iya enggak? Tadinya dia mau dikira itu kamar istrinya, rupanya istri tetangga. Jauh kali. Nauzubillah, ya kan? Ribut jadinya. Sejalan sempoyongan, ya kan? Mau pulang ke rumah, rupanya pulang ke, nggak tahu kemana pulangnya. Nah, begitu juga al-maisir, perjudian. Ini di antara hal yang dapat menimbulkan permusuhan. Bayangkan, Bu, orang yang main judi, Bu, satu meja dengan kawan-kawannya, dia berjudi. Dia tidak. Judi di masyarakatnya, Bu, judinya sama siapa? Sama orang kampungnya, Bu. Main gaple, sempelan apa segala macam tuh. Taruhan dia. Atau main game apa taruhan sama kawannya. Seru-seruan awalnya. Yang menang, Bu, yang diambil uang siapa, Bu?
Uang orang yang nggak dia kenal, orang lain atau kawannya? Uang kawannya. Dia ketawa-tawa menang. Yang kawannya ini, uangku diambil. Ini yang dapat menimbulkan apa? Permusuhan. Maka fajtanibuh, kata Allah, jauhilah khamar dan maisir tersebut. Sesungguhnya khamar dan maisir itu dapat menimbulkan permusuhan di antara kalian. Ya. Wa yasuddakum an zikrillah. Dan dapat menghalang-halangi kalian dari mengingat Allah, dari zikrullah. Wa anis salah, dan dari salat. Fal antum muntahun, maka apakah kalian berhenti? Wa ati Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, dan taatilah Allah. Wa ati'ur rasul, dan taatilah Rasul. Wahzaru, ya, maka berhati-hatilah kalian. Ihzar, hati-hati. Fa antawallaitum, maka apabila kalian berpaling, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, fa'lamu, ketahuilah, annama ala rasulinal balagul mubin, bahwasanya tugas Rasul itu hanya apa, Bu? Menyampaikan. Nah, tatkala ayat ini turun, Bu, yang Anda pernah ceritakan di sini. Ya, sahabat sedang kongko-kongko, ngumpul-ngumpul barang, Bu, di bawah pohon kurma, minum khamr. Ya, kemudian datanglah utusan wafdun Rasulillah. Ya, wafdu Rasulillah, utusan Nabi SAW menyampaikan bahwasanya hari ini khamr telah diharamkan. Langsung yang sahabat sedang minum dibuang. Bahkan yang di mulutnya yang tinggal nelan dibuang. Kemudian sahabat pergi ke rumah-rumah mereka, khamr itu dituang di jalan-jalan Madinah sampai becek, sampai banjir. Saking banyaknya khamr ketika itu, Bu. Ini tahap yang keberapa, Bu? Ketiga. Dari tahapan pengharaman khamr. Ya, ini masih muqaddimah, ya. Maka untuk pembahasan dalam kitab yang kita bahas yaitu Al-Kabair, alladzi allafahu Al-Imam Az-Zahabi, yang ditulis oleh Imam Zahabi, insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang entah kapan, ya, nggak bisa memastikan. Ya, yang jelas di waktu yang akan datang, semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesehatan dan umur panjang di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.